Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan untuk suatu sistem. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk kehidupan seorang manusia. Hal ini dikarenakan dengan adanya pendidikan, seseorang manusia dapat menjadi pribadi yang terarah. Melalui pendidikan juga manusia dapat mempunyai kemampuan mengatur dan mengontrol serta menemukan dirinya sendiri. Pendidikan adalah kebutuhan pokok seorang manusia. Tanpa adanya pendidikan, seorang manusia akan menjadi pribadi yang hilang arah tanpa tujuan hidup. 1. Pendidikan untuk suatu sistem. Sistem merupakan kumpulan dari beberapa elemen yang mempunyai keterkaitan satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, sistem di dalamnya mengandung satu kesatuan organisasi, komponen yang berbentuk kesatuan organisasi, hubungan keterkaitan antara komponen satu dengan lain maupun antar komponen dengan keseluruhan, gerak dan dinamika serta tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan sistem pendidikan pada hakikatnya adalah seperangkat sarana yang dipolakan untuk membudayakan nilai budaya masyarakat yang dapat mengalami perubahan bentuk dan model sesuai dengan tuntutan kebutuhan hidup masyarakat dalam rangka mengejar cita-cita hidup yang sejahtera lahir maupun batin. Yang kedua, macam-macam sistem. Menurut buku yang berjudul Analisis dan Desain yang ditulis oleh Yogianto pada tahun 1991, ia mengemukakan bahwa sistem terbagi menjadi satu, sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak adalah sistem berupa gagasan, ide atau suatu pemikiran yang tidak terlihat secara fisik. Contohnya adalah ilmu ketuhanan atau suatu pemikiran hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sedangkan sistem fisik adalah sistem yang terlihat bentuk fisiknya seperti apa. Contohnya seperti sistem dalam sebuah komputer. Yang kedua, sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi karena proses-proses yang terjadi di alam tanpa ada ikut campur tangan manusia. Contohnya sistem tata surya, sedangkan sistem buatan manusia adalah sistem yang sengaja dibuat oleh manusia, tentunya melibatkan campur tangan manusia. Contohnya sistem komputer. Yang ketiga, sistem tertentu dan sistem tak tertentu. Sistem tertentu merupakan sistem yang dapat diperkirakan secara tepat seperti yang telah dipraktisikan. Contohnya adalah sistem pada komputer, sedangkan sistem tak tertentu merupakan suatu sistem yang tidak dapat diperkirakan bagaimana ke depannya. Contohnya pemilihan presiden. Yang keempat, sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup adalah sistem yang tidak mendapatkan pengaruh dari lingkungan luar, sehingga sistem ini tidak melakukan penukaran materi energi dan secara otomatis akan bekerja tanpa adanya bantuan lingkungan luar. Sedangkan sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan mendapatkan pengaruh dari lingkungan luarnya untuk mengubah input menjadi output. Contohnya adalah sistem keorganisasian. 3. Komponen-komponen dalam suatu pendidikan. Yang pertama yaitu tujuan, pendidik, peserta didik, media, metode dan alat, materi pendidikan, serta lingkungan. Baik, kesimpulannya, sistem adalah suatu rangkaian keseluruhan kebulatan kesatuan dari komponen yang saling berinteraksi atau interdependensi dalam mencapai tujuan sistem pendidikan. Akan selalu bersifat dinamis, kontekstual, dan terbuka terhadap tuntutan kualitas dan relevansi. Oleh karena itu, pengkajian upaya pendidikan sebagai suatu sistem mempunyai makna yang penting. Proses pendidikan terjadi apabila ada interaksi antara komponen pendidikan, artinya saling berhubungan secara fungsional dalam kesatuan yang terpadu. 3 komponen tersebut adalah pendidik, peserta didik, dan tujuan pendidikan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.